persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita telah bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan kita, marilah datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kitab Batik 1 ayat 1. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Ya Allah Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena siapakah kami ini hingga kami layak menghadap Dikau yang kudus. Tetapi Engkau telah membuat kami berharga karena dosa dan pelanggaran Kau tutupi. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan dan Engkau mengampuni semua kejahatan kami. Sekarang kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji Dikau Allah Maha Kasih. Berkenanlah ya Allah Bapa, melalui pemberitaan firman-Mu, serta kuatkanlah kami oleh Roh-Mu, supaya setia mengasihi dan taat memberitakan keselamatan yang telah Kau anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pemimpin kami. Terpujilah Allah penebus kami, kini dan sepanjang segala zaman. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, Rabu 30 September 2020, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang kali ini diambil dari Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 25. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya
kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kita bersama-sama ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Tapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami minta Tuhan hadir bersama-sama kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, dan Tuhan masuk dalam pikiran dan hati kami masing-masing semua, baik hamba sendiri maupun bapak-bapak ibu yang ada di rumah. Pimpin kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami, biarlah kami selalu terfokus pada firman-Mu dan belajar dari firman-Mu untuk menjadi sesuatu yang baik dan acuan bagi kehidupan kami sehari-hari di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada, di tempat kerja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Amsal 23 ayat 24 sampai 26 yang menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu yang senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah keluarga Simanung Kalit membaca firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 25 tadi, saya akan menambahkan ayat 22-23 untuk membaca juga bersama-sama. Karena ayat 22-23 ini adalah pembacaan firman Tuhan pada SBU di pagi hari tadi. Tapi dua ayat ini sangat mempengaruhi sekali ayat selanjutnya. Coba kita baca sama-sama. Ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Baru ayat 24, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukaria, bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dua ayat di atas tadi 22-23 sangat berkaitan erat dengan ayat 24-25. Ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saya jadi ingat 10 perintah Tuhan. Hormatilah ayah dan ibu. Nah, ayat ini, Amsal ini yang ditulis oleh para Amsal ini sangat berkaitan atau mempunyai basic dari firman Tuhan tadi yang saya bilang bahwa hormatilah ayah dan ibu. Nah, itu menjadi pegangan orang-orang Israel, suku Israel sampai sekarang, bagaimana suku Israel itu sangat berpengaruh dalam dunia modern seperti sekarang ini. Dan saya juga ingat jadinya soal menghina ibumu
kalau ia sudah tua. Jangan menghina ibumu. Seperti tradisi di kita juga tahu bahwa sorga di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini penting. Soal mendengarkan bapak dan jangan menghina ibu. Karena kalau tidak menjalani hal seperti ini, tidak ada anak yang benar dan anak yang bijak yang akan kita banggakan. Begitu juga ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kebenaran. Tiada kebenaran lain kalau daripada firman Tuhan. Cuma firman Tuhan adalah kebenaran. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Nah, 3 hal ini sangat mempengaruhi pendidikan anak, reputasi anak, dan keberhasilan anak. Kalau soal menjual, saya ingat dari firman Tuhan. Saya ingat tinggi firman Tuhan yang mengatakan tentang Yakub dan Esau. Bagaimana Esau menjual hak sulungannya kepada Yakub karena hanya sepotong bubur kacang merah. Padahal hak sulungan itu sangat berarti. Tapi Esau tidak mengartikan itu dengan hanya dengan rendah sekali dan menjual itu pada Yakub. Padahal di sanalah berkat dan hikmat suku Israel sampai Tuhan Yesus lahir. Nah, kedua ayat di atas tadi sangat mempengaruhi ayat 24-25. Sehingga anak-anak yang jadi nanti, anak-anak yang benar dan anak-anak yang bijaksana. Bagaimana anak yang benar dan bijaksana kalau tidak mendengarkan orang tuanya, mendengarkan bapaknya, atau menghina ibunya, atau menjual kebenaran, tidak mengindahkan kebenaran, didikan, hikmat, dan pengertian. Mereka jauh dari hal itu sendiri. Artinya pada saat masa mudanya, pada saat proses dia menjadi pemuda yang baik, dia tidak mengindahkan kebenaran. Dia tidak mengindahkan didikan atau pengajaran dari orang tuanya. Dia tidak mengindahkan pengertian, hikmat, yang sehingga dia tidak dari sana dia karena tidak mendengarkan ayahnya. Jadi jelas ayat-ayat ini sangat berpengaruh satu sama lainnya. Jadi kalau kita mau anak kita berhasil, anak kita unggul, baik itu di sekolah, baik itu di pergaulan, baik itu di pekerjaan nanti. Ini kata kuncinya. Dengarkanlah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan menjual kebenaran atau diberikan kepada orang lain, atau diberikan tidak mengindahkan kebenaran. Didikan, pengertian, dan hikmat dari Tuhan. Jelas, itu sangat berpengaruh buat seorang anak menjadi dewasa nanti dan menjadi kebanggaan buat keluarga. Beberapa hari lalu, saya ketemu dan berdiskusi dengan 3 orang bapak. Karena saya membawa firman ini, saya ingat ketiga orang bapak ini ngobrol-ngobrol, saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan firman Tuhan ini. 3 bapak ini sangat berbeda. Yang satu pengusaha atau wira swasta, yang satu abri, yang satu lagi pekerja sederhana, pekerja biasa. Tapi 3 orang bapak ini punya manajemen keluarga atau mengelola keluarganya hanya dengan satu, dengan firman Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Bagaimana dia bekerja tidak mencuri kepunyaan orang lain, tidak memperbesar pekerjaannya yang harusnya cuma diberikan Tuhan cuma 10, dia ambil 15. Sehingga dia seakan-akan mencuri
pekerjaan orang lain, atau kita kenal dengan kata-kata korupsi. Atau dia menjual pekerjaannya kepada orang lain. Nah, mereka bekerja dengan sebaik-baiknya dengan apa yang ada pada mereka. Ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehingga firman Tuhan yang tadi kita dengar, yang kita bacakan, menjadi aplikasi dari ketiga Bapak-bapak ini. Sehingga kalau kita tahu mereka mempunyai anak-anak yang mereka banggakan, yang sekarang sudah lulus dan bekerja dengan baik, dan tidak mempermalukan orang tua. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan mau mengatakan pada malam hari ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau anaknya jadi kebanggaan, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa bersuka cita, beria-ria karena anaknya benar dan bijak. Tentunya ada proses di dalamnya, yaitu yang di atas tadi. Dengarkanlah bapak ibumu, atau jangan menghina ibumu kalau sudah tua. Yang kedua adalah belilah kebenaran, jangan menjualnya. Begitu juga dengan hikmat, pengertian, dan didikan. Proses ini adalah proses kehidupan dari seorang anak dan keluarga. Jadi jangan menjualnya, jangan tidak mengindahkannya, sehingga kita lupa, sehingga kita tidak menjalankan dengan baik proses orang tua yang baik mendidik anak, atau proses anak yang mendengarkan orang tua dan menjalankan didikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hikmat dan firman Tuhan. Dan hal itu tersebut di atas, hal-hal tersebut sangat membantu anaknya menjadi anak yang benar dan anak yang bijaksana dalam menghadapi hidup di kemudian hari. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa bersama dalam doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang indah buat kami pada malam hari ini. Biarlah firman yang indah ini, firman yang mengajarkan kami bagaimana kami menjadi teladan buat anak-anak kami, bagaimana bapak-bapak boleh didengar oleh anak-anaknya, bagaimana nanti anak-anak menjadi anak-anak yang benar dan bijaksana, sehingga boleh membuat sukacita dan beria-ria orang tuanya yang sudah melahirkannya. Biarlah proses pendidikan di keluarga, proses pola hidup kekeluargaan yang baik, karena dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, boleh selalu menjadi pegangan atau menjadi acuan dalam kehidupan keluarga kami di Jemaat Sangkakala. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta Estrena Manusiwa dengan keluarga. Juga kami mau berdoa juga buat para presbiter yang sampai hari ini bertugas dan melayani Engkau ya Tuhan.
dan juga melayani di 210-nya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Begitu juga komisi-komisi, khususnya pengurus pelkat dari PA sampai dengan PKLU. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pelkat kali ini yang sudah ditabiskan boleh membuat program yang baik buat jemaatnya di Sangkakala. Membuat program yang menjadi didikan, menjadi pengajaran yang mendatangkan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang telah kami mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Apapun yang kau lakukan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Doa syukur. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas kuasa dan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan amanat pengutusan. Biarlah bapak-bapak ibu di rumah bersama keluarga yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini boleh membawa firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Bukan saja pada kehidupan keluarga bapak-bapak ibu-ibu, tapi boleh menjadi contoh buat keluarga-keluarga lain. Atau menjadi contoh bapak, ibu, dan anak-anak dalam setiap pergaulan. Di keluarga, di tempat kerja, atau di mana saja bapak-bapak ibu melakukan kegiatan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini, khususnya menjalani pandemi COVID-19 di negara kita ini yang kita cintai. Jadilah Laskar Kristus, jadilah firman yang hidup
jadilah lilin kecil di mana Bapak-Bapak Ibu berada. Bata yang dipandu Yesus panji salib tandanya, itu bata keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan baterainya ke pantai yang teduh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersatu berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala firman Tuhan pada malam hari ini buat kami semua jemaat GPB Sakakala. Terima kasih Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang besar itu, tangan Tuhan yang kuat itu boleh selalu menopang kami, menaungi kami, memberkati kami, membuat kami lebih teguh untuk bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Membuat kami lebih sehat pada masa pandemi ini. Membuat kami lebih tegar dalam mengalami masa-masa yang krisis seperti ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan yang berkelimpahan itu boleh menaungi kami dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Amin.